Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lailatun Barokah, NIM 1122109994. Saya dari kelas MA22J15. Di sini saya akan membahas mengenai teori organisasi tentang dinamika budaya perusahaan. Nah, di sini apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Budaya ini membentuk perilaku individu maupun kelompok serta mempengaruhi bagaimana organisasi menjalankan aktivitas dan membuat keputusan. Bisa dibilang budaya adalah jiwa atau kepribadian dari perusahaan. Maksudnya yaitu sesuatu yang mungkin tidak terlihat secara fisik, tapi bisa dirasakan dalam cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi di dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang membentuk budaya perusahaan. Budaya perusahaan terbentuk dari beberapa elemen penting yang saling terkait dan membentuk identitas organisasi secara menyeluruh. Nah, di sini berikut adalah penjelasan dari 5 unsur yang saya sampaikan. Yang pertama ada nilai atau values. Nilai adalah panduan moral dan etika yang menjadi dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan. Contohnya seperti kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan integritas. Nilai ini diyakini bersama dan menjadi dasar perilaku seluruh anggota organisasi. Yang kedua ada simbol atau symbols. Simbol ini mencakup hal-hal visual seperti logo, slogan, desain kantor, hingga seragam kerja. Simbol-simbol ini juga menjabarkan identitas dan karakter perusahaan yang membedakan mereka dari organisasi lain. Yang ketiga ada cerita dan mitos. Ini adalah kisah nyata maupun simbolis, biasanya tentang kesuksesan, kegagalan, atau tokoh inspiratif dalam organisasi yang diceritakan secara turun-temurun. Cerita ini membantu membentuk norma dan keyakinan yang dianut dalam perusahaan. Yang keempat, ritual dan tradisi. Ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang dan konsisten di dalam perusahaan, seperti upacara penghargaan, pelatihan tahunan, morning briefing, atau kegiatan outing karyawan. Tradisi ini memperkuat rasa kebersamaan dan loyalitas terhadap organisasi. Lalu yang kelima ada bahasa dan jargon. Setiap organisasi biasanya memiliki istilah atau gaya bahasa khusus yang hanya dipahami oleh anggotanya. Misalnya, penggunaan kata closing untuk penjualan atau brief sebagai singkatan dari sistem kerja internal. Bahasa ini membangun identitas internal dan memperkuat keterikatan antar karyawan. Kemudian ada teori-teori budaya organisasi. 2 teori penting. Untuk yang pertama menurut Edgar Schein, budaya organisasi terdiri atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama artefak, yaitu hal yang terlihat seperti seragam, tata ruang kantor. Yang kedua nilai yang dianut, ini adalah prinsip seperti integritas, inovasi. Yang ketiga asumsi dasar, ini yaitu keyakinan mendalam yang tidak disadari, misalnya kerja keras pasti sukses. Tingkatan ini menggambarkan kedalaman dan kompleksitas budaya yang ada dalam sebuah organisasi. Kemudian yang kedua menurut Dale dan Kennedy, terdapat 4 jenis budaya organisasi berdasarkan tingkat resiko dan kecepatan umpan balik dalam pekerjaan, yaitu untuk yang pertama work hard, play hard.
Ini artinya budaya kerja yang cepat, penuh aktivitas, dan kompetitif, cocok untuk bagian penjualan, marketing, atau perusahaan retail yang mengandalkan semangat tim dan motivasi tinggi. Kemudian yang kedua ada tough guy macho. Ini budaya yang berisiko tinggi dan membutuhkan pengambilan keputusan cepat, cocok untuk perusahaan media, industri kreatif, militer, atau pasar saham. Yang ketiga, proses culture, budaya yang lambat dalam pengambilan keputusan tetapi sangat terstruktur dan mengikuti prosedur ketat. Umum dijumpai di lembaga pemerintahan, rumah sakit, dan perusahaan asuransi. Yang keempat, bad the company, budaya di mana keputusan yang diambil sangat besar dan berisiko tinggi, namun hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang. Biasanya di industri seperti minyak pertambangan dan kedirgantaraan. Selanjutnya, dinamika budaya organisasi. Apa yang menyebabkan budaya berubah? Di sini ada beberapa faktor utamanya. Yang pertama ada pergantian pemimpin. Ini maksudnya pemimpin baru biasanya membawa nilai, visi, atau gaya kepemimpinan yang berbeda. Hal ini bisa memicu perubahan budaya secara menyeluruh di dalam organisasi. Yang kedua ada merger dan akuisisi. Maksudnya ketika dua perusahaan bergabung, otomatis dua budaya organisasi yang berbeda harus disatukan. Ini bisa menjadi tantangan besar karena perlu ada penyesuaian nilai, norma, dan cara kerja. Yang ketiga, ada perubahan strategi. Misalnya, perusahaan yang awalnya hanya fokus pada pasar lokal mulai berekspansi ke pasar global. Perubahan ini menuntut budaya kerja yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap keberagaman. Kemudian yang keempat, teknologi dan globalisasi. Ini adalah kemajuan teknologi dan tren globalisasi menuntut perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan cara kerja baru seperti digitalisasi, kerja jarak jauh, serta otomatisasi proses bisnis. Lalu kita masuk ke bagian tantangan dalam perubahan budaya. Ketika suatu organisasi ingin mengubah budaya kerjanya, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada beberapa hambatan atau tantangan yang umumnya muncul, yaitu untuk yang pertama, resistensi karyawan. Ini adalah banyak karyawan yang merasa sudah nyaman dengan budaya yang lama. Ketika ada perubahan, mereka cenderung menolak karena merasa tidak siap atau takut kehilangan stabilitas. Yang kedua, ketidaksesuaian budaya. Budaya baru yang ingin diterapkan bisa saja bertentangan dengan nilai-nilai lama yang masih dianut oleh sebagian besar anggota organisasi. Hal ini dapat menimbulkan konflik atau penolakan terselubung. Yang ketiga, komunikasi tidak efektif. Jika proses perubahan tidak disosialisasikan dengan baik, maka karyawan akan bingung, salah paham, atau bahkan salah arah dalam menanggapi perubahan tersebut. Kemudian yang keempat, waktu yang lama. Maksudnya perubahan budaya tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Ini adalah proses jangka panjang yang membutuhkan komitmen, kesabaran, dan konsistensi dari seluruh pihak di dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi dalam pengelolaan dinamika budaya organisasi. Ketika organisasi menghadapi perubahan budaya, dibutuhkan strategi yang tepat agar prosesnya berjalan lancar dan diterima oleh semua pihak. Berikut adalah beberapa solusi atau strategi yang bisa diterapkan. Untuk yang pertama, komunikasi terbuka. Penting untuk menyampaikan alasan mengapa perubahan budaya perlu dilakukan. Komunikasi harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar semua pihak merasa dilibatkan dan tidak merasa dipaksa. Yang kedua, pemimpin sebagai contoh. Pemimpin harus menjadi role model atau panutan. Jika pemimpin sudah menerapkan budaya baru, maka karyawan akan lebih mudah mengikuti dan menyesuaikan diri. Yang ketiga, pelatihan.
Berikan pelatihan atau workshop yang membantu karyawan memahami nilai-nilai baru dalam budaya organisasi, serta bagaimana mereka bisa menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat, reward system. Buat sistem penghargaan yang mendukung budaya baru. Misalnya, beri apresiasi kepada karyawan yang menunjukkan sikap kerja sesuai nilai-nilai baru organisasi. Kemudian yang kelima, evaluasi. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana budaya baru sudah diterapkan. Jika ada hambatan, strategi bisa disesuaikan agar perubahan lebih efektif. Nah, di sini saya mengambil contoh studi kasus PT Nissin Foods Indonesia. PT Nissin Foods Indonesia merupakan contoh nyata penerapan dinamika budaya organisasi. Perusahaan ini menghadapi tantangan global dan meningkatnya permintaan pasar, yang mendorong perlunya perubahan budaya kerja. Sebelumnya, budaya organisasi diwarnai oleh struktur yang hierarkis dan tertutup. Namun, kemudian diarahkan menjadi lebih kolaboratif dan inovatif. Tantangan utama yang dihadapi adalah kebiasaan karyawan yang terlalu terpaku pada SOP yang kaku dan kurangnya komunikasi antar shift. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menerapkan berbagai solusi seperti pelatihan kerja tim dan budaya Kaizen, pemberian penghargaan bagi ide perbaikan yang diterapkan, serta pembentukan forum komunikasi terbuka antar shift. Hasilnya, budaya kerja menjadi lebih terbuka, komunikasi antar karyawan meningkat, ide-ide baru dari karyawan lebih banyak muncul, dan performa divisi quality control mengalami perbaikan yang signifikan. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi tadi, yaitu budaya organisasi menjadi dasar penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan dalam meraih tujuan jangka panjang. Proses perubahan budaya tidak bisa dilakukan secara cepat, melainkan memerlukan perencanaan yang tepat, keterlibatan seluruh elemen organisasi, serta kesabaran dan pelaksanaannya. Organisasi yang mampu beradaptasi dan mengelola perubahan budaya secara efektif akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan mampu bersaing secara lebih optimal di tengah ketatnya persaingan dunia usaha yang terus berkembang. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi teori organisasi tentang dinamika budaya organisasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.